Warahmatullahi Wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisa Inovasi pada UMKM Mochi Lampion Sukabumi dalam meningkatkan daya saing usaha. Semoga presentasi kami dapat memberikan gambaran yang jelas serta menambah wawasan kita semua. Untuk itu, saya mohon perhatian dari teman-teman atau rekan-rekan sekalian. Baik, langsung saja kita mulai pada pembahasan yang pertama. Untuk pembahasan pertama ada latar belakang. U- Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, baik sebagai penyedia lapangan kerja maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. UMKM juga dikenal memiliki daya tahan yang kuat terhadap krisis karena sifatnya yang fleksibel dan adaptif, sehingga menjadi tulang punggung ekonomi nasional yang terus dikembangkan. Dalam pembangunan ekonomi daerah, UMKM berkontribusi dalam mengangkat potensi lokasi dan menciptakan produk yang memiliki nilai khas serta daya saing, khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun, UMKM juga menghadapi tantangan besar seperti meningkatnya persaingan akibat globalisasi dan masuknya produk asing yang lebih kompetitif. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital membawa perubahan signifikan dalam dunia bisnis. UMKM dituntut untuk mampu memanfaatkan media digital sebagai sarana pemasaran dan distribusi. Perubahan perilaku konsumen yang semakin selektif tidak hanya mempertimbangkan harga, tetapi juga kualitas. Keunikan dan kemudahan akses menjadi tantangan sekaligus peluang bagi UMKM untuk berinovasi dan meningkatkan daya saingnya. Konsumen saat ini tidak hanya mencari produk yang mampu memenuhi kebutuhan fungsional, tetapi juga memberikan pengalaman emosional dan nilai simbolik. Oleh karena itu, pelaku UMKM dituntut untuk menciptakan produk yang inovatif, menarik, dan sesuai dengan tren pasar. Inovasi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha, karena UMKM yang inovatif cenderung lebih adaptif terhadap perubahan. Inovasi pada UMKM juga mencakup berbagai aspek seperti pengembangan produk, peningkatan kualitas, desain, dan kemasan, serta proses produksi hingga strategi pemasaran berbasis digital. Pemanfaatan media sosial dan marketplace menjadi peluang besar untuk memperluas jangkauan pasar dengan biaya yang lebih efisien. Salah satu UMKM memiliki potensi untuk dikembangkan melalui inovasi adalah Mochi Lampion Sukabumi. Produk ini merupakan kuliner khas dengan nilai budaya tinggi yang menjadi identitas daerah. Namun, meningkatnya persaingan di industri kuliner menuntut adanya inovasi berkelanjutan, baik dari segi variasi rasa, tampilan kemasan, maupun strategi pemasaran. Meskipun telah dilakukan berbagai inovasi, UMKM masih menghadapi kendala seperti keterbatasan modal, sumber daya manusia, dan pemahaman tentang inovasi. Namun demikian, peluang pengembangan tetap terbuka, terutama dengan dukungan sektor pariwisata dan kemajuan teknologi digital. Dengan demikian, inovasi menjadi kunci penting bagi UMKM Mochi Lampion untuk meningkatkan daya saing dan mempertahankan eksistensinya. Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis penerapan inovasi, dampaknya terhadap perkembangan usaha sekaligus menjadi referensi bagi UMKM lainnya. Untuk selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama ada bagaimana penerapan inovasi pada Mochi Lampion. Selanjutnya, bagaimana kondisi pasar dan target konsumennya. Selanjutnya ada bagaimana
strategi pemasaran, dan model bisnis yang digunakan. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Sani. Baik, di sini saya akan membahas tujuan penelitian, yang dimana penelitian ini bertujuan untuk membedah secara komprehensif berbagai aspek manajerial dari Mochi Lampion. Fokus utamanya terletak pada analisis inovasi produk, pemetaan kondisi pasar, serta evaluasi strategi pemasaran melalui kerangka 4P, product, price, flash, dan promotion. Lebih lanjutnya, yaitu studi ini juga menggunakan model bisnis BMC, bisnis model kanvas, dan analisis SWOT untuk menentukan posisi kompetitif perusahaan di pasar, yang didukung oleh tinjauan terhadap kondisi keuangan guna memastikan keberlanjutan di masa depan. Uh, Selanjutnya ada profil usaha Mochi Lampion, yang dimana salah satu usaha kuliner khas Sukabumi yang berawal dari industri rumahan dengan resep turun-menurun. Produk ini merupakan hasil akulturasi budaya Tionghoa yang dipadukan dengan citra rasa lokal Indonesia, hingga menghasilkan dengan tekstur kenyal dan rasa yang khas. Dalam perkembangannya, Mochi Lampion tidak hanya mempertahankan keaslian tradisional, tetapi juga melakukan inovasi pada varian rasa dan tampilan produk agar sesuai pasar modern. Kualitas produk yang konsisten serta identitasnya sebagai oleh-oleh khas daerah, Mochi Lampion kini dikenal luas dan menjadi salah satu pusat oleh-oleh unggulan di Sukabumi, bahkan hingga menjangkau konsumen dari luar daerah. Selanjutnya akan dibahas oleh Nur Farida. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan analisis inovasi. Pada bagian analisis inovasi, kami melihat bahwa keberhasilan Mochi Lampion tidak lepas dari kemampuannya dalam beradaptasi dengan perubahan selera konsumen. Pertama, dari sisi inovasi produk. Awalnya, mochi dikenal sebagai makanan tradisional dengan rasa yang cenderung sederhana. Namun, Mochi Lampion melakukan pengembangan dengan menghadirkan berbagai varian rasa, seperti rasa matcha, coklat premium, keju, dan durian. Selain lebih menarik, hal ini menciptakan diferensiasi produk dibandingkan mochi tradisional lainnya, yang cenderung lebih memiliki isian yang padat. Dan yang kedua, dari sisi inovasi kemasan. Mochi Lampion memadukan konsep tradisional dan modern dalam kemasannya. Penggunaan kotak bambu atau besek memberikan nilai budaya dan kesan yang autentik, sehingga cocok sebagai oleh-oleh khas daerah Sukabumi. Di sisi lain, penggunaan kemasan karton modern memberikan kesan lebih premium, higienis, dan praktis. Strategi ini menunjukkan bahwa kemasan tidak hanya berfungsi sebagai alat branding dan daya tarik visual. Yang ketiga, inovasi juga dapat dilihat dari cara produk diposisikan di pasar. Mochi Lampion tidak hanya dijual sebagai makanan ringan, tetapi juga sebagai oleh-oleh khas Sukabumi yang memiliki nilai-nilai budaya dan kualitas premium. Hal ini meningkatkan persepsi nilai di mata konsumen. Next, analisis pasar. Selanjutnya, pada analisis pasar, kami melihat bahwa Mochi Lampion memiliki peluang yang cukup besar. Namun, dihadapkan pada beberapa tantangan. Yang pertama, dari sisi target pasar.
Produk ini menyasar berbagai kalangan, mulai dari wisatawan yang mencari oleh-oleh khas daerah, masyarakat lokal sebagai konsumen rutin, hingga remaja dan mahasiswa yang tertarik mencoba kuliner kekinian. Selain itu, keluarga juga menjadi target pasar karena produk ini cocok dikonsumsi bersama. Yang kedua, dari segi segmentasi psikografis. Mochi Lampion menargetkan konsumen dengan gaya hidup modern yang senang mencoba hal baru dan mengikuti tren. Dan yang ketiga, dari segi perilaku konsumen. Saat ini, konsumen tidak hanya mempertimbangkan rasa, tetapi juga menampilkan produk, kemasan, dan pengalaman secara keseluruhan. Produk yang menarik secara visual memiliki peluang yang besar untuk dibeli, terutama di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, inovasi pada tampilan dan kemasan menjadi sangat penting. Next, untuk selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Yaitu pertama, produk fokus pada kualitas bahan baku, kebersihan, dan konsistensi rasa. Untuk range value based pricing yaitu misalnya 40 sampai 60 ribu rupiah dengan strategi bundling untuk membeli banyak. Dan pusat gudang Kawasri Sukabumi serta tersedia di e-commerce dan aplikasi pesan antar. Terakhir, pemasaran media sosial seperti Instagram, TikTok, atau influencer marketing dengan reputasi word of mouth. Selanjutnya, di sini mode aktivitas produk harian, kontrol kualitas, dan pemasaran digital. Untuk SDM kompeten pada merek Mochi Lampion yang kuat dan lokasi strategis. Untuk value proportion momentif pada kemasan dan diskon oleh-oleh Sukabumi. New stream penjualan langsung biasanya langsung, online, dan festival kuliner. Next. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Analisis ini digunakan untuk mengevaluasi faktor internal dan juga eksternal. Di sini ada dari faktor internal yaitu strength ataupun kekuatan, di mana reputasi merek ini kuat karena dikenal sebagai pelopor ataupun oleh-oleh ikonik dari Sukabumi. Lalu yang kedua ada kualitas rasa yang konsisten, di mana Mochi Kasuari atau Mochi Lampion ini mempertahankan rasa asli ataupun tradisional dari mochi itu sendiri, tapi juga tetap inovatif. Dan yang terakhir ada lokasi yang strategis, di mana toko ini berada di area yang mudah dijangkau di kota Sukabumi. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, di mana masa simpan mochi ini sangat singkat, yaitu antara 1 sampai 2 hari dikarenakan mereka memproduksinya tanpa pengawet. Dan juga kapasitas produksi hanya terbatas saat libur. Yang ketiga, ada opportunities dan threat, di mana ini adalah faktor eksternal. Opportunities yaitu peluang, tren pemasaran digital, di mana tingginya minat belanja kuliner ini melalui Instagram dan e-commerce ataupun juga melalui TikTok. Lalu meningkatnya jumlah wisatawan ke Sukabumi, di mana peningkatan jumlah wisatawan ke Sukabumi ini nantinya akan membuat si oleh-oleh ini cepat laku karena mereka membutuhkan oleh-oleh untuk dibawa pulang.
Lalu yang terakhir ada threat atau ancaman, di mana adanya persaingan dari kompetitor baru seperti Mochi Byte ataupun Mochi Daifuku, dan juga fluktuasi harga bahan baku, di mana bahan bakunya itu seperti tepung ketan ataupun coklat. Untuk selanjutnya ada analisis keuangan. Oke, di sini ada analisis keuangan sederhana yang diterapkan dalam Mochi Lampion. Jadi analisis keuangan sederhana itu bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai struktur biaya, potensi pendapatan, serta estimasi laba yang diperoleh dalam satu periode usaha, misalnya per bulan. Jadi analisis ini juga untuk menilai kelayakan usaha serta efisiensi operasional. Di sini biaya produksi bulanannya tuh sebesar 11.800.000 yang terdiri dari biaya tetap 1.800.000 dan biaya variabel 10 juta dengan estimasi penjualan sebanyak 800 kotak per bulan. Jadi usaha ini mampu meraup total pendapatan sebesar 20 juta. Hasilnya diperoleh laba bersih mencapai 8.200.000 dengan margin laba sebesar 41% yang membuktikan bahwa bisnis ini sangat efisiensi dan layak untuk terus dikembangkan. Next. Next, untuk selanjutnya itu ada kesimpulan, di mana kesimpulannya Mochi Lampion Sukabumi berhasil mempertahankan eksistensi sebagai UMKM kuliner yang mengombinasikan nilai tradisional dengan inovasi modern pada varian rasa dan kemasan, didukung oleh strategi pemasaran yang efektif serta model bisnis yang jelas. Usaha ini mampu menjangkau pasar potensial dari berbagai kalangan secara finansial. Bisnis ini terbukti sangat menguntungkan dengan estimasi laba yang kuat sehingga memiliki prospek pengembangan yang sangat layak untuk masa depan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan dari kelompok kita. Sekian, terima kasih. Baik, demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Besar harapan kami hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan khususnya terkait pentingnya inovasi dalam meningkatkan daya saing UMKM. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari rekan-rekan sekalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.